apakah anak SMK itu bisa masuk kuliah jalur SNMPTN atau harus kerja sih anak SMK itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Selamat siang, selamat sore buat teman-teman semua yang menonton video ini. Ini adalah video nggak tahu antara kedua, ketiga atau keempat video aku di YouTube, yaitu YouTube aku Diah Anggraini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ternyata nih ada nih anak SMK itu bisa juga loh kuliah atau kerja. Hari ini aku nggak sendirian, udah ada sahabat aku di sebelah aku. Langsung aja nih dia. Halo, hai guys, siapa namanya? halo aku Zidan. Itu aja ya, cukup ya. Aku Oke, Zidan. boleh. Nah, Zidan ini usianya berapa nih kalau boleh tahu? 18 tahun, berarti baru banget ya? Baru banget lulus sekolah di SMK 1 Balikpapan. Oke, jadi dari SMK Negeri 1 Balikpapan. Nah, kalau boleh tahu nih si Zidan sendiri tuh kenapa sih memilih SMK nih? Oke, jadi sebenarnya pada awalnya kenapa aku pilih SMK ya. Jadi pada saat aku SMP dulu, ketika dihadapkan dengan pilihan mau lanjut kemana, pastinya kan semua orang bingung nih ya kan ya. Oke, Masuk benar. SMA atau SMK karena kan Benar. dua hal ini sangat berbeda. Benar. Nah, pada saat itu aku sih awalnya ya dari orang tua sendiri mengarahkan ke SMK karena SMK itu dia ada beberapa keunggulan sendiri dibandingkan SMA. Misalnya dari sudut pandang keluarga saya pada saat itu adalah di SMK tuh lebih punya jaminan untuk kedepannya. Artinya adalah walaupun ketika aku lulus aku tetap bisa untuk lanjut kuliah, tapi jika yang aku nanti dalam kesempatan itu memang dalam hal nggak mampu untuk kuliah, aku masih bisa kesempatan untuk bisa cari kerja karena aku punya beasiswa. Jadi sebenarnya emang juga pro kontra yang masuk SMK Ya. itu sebenarnya bukan itu pakai keinginan sendiri. Literally sebenarnya aku pengen anak masuk SMA sih, cuman ya ketika kalau dipikir-pikir ya SMA SMK ya mungkin dua hal yang bisa lah diarungin kalau misalnya kita emang benar-benar niat dan mampu untuk masuk ke dalam. Nah, selanjutnya nih, jadi aku pengen tahu nih buat teman-teman semua juga yang galau banget nih untuk SMK atau SMA, ternyata ya itu sebenarnya orang tua itu meminta kita untuk masuk di SMK atau SMA walaupun nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu sebenarnya ada niat yang baik juga kan? Iya benar banget. Jadi kadang tuh apa yang kita inginkan itu mungkin juga tidak selamanya itu baik ya. Pastinya yang jelas orang tua yang mungkin seperti orang tua saya yang mengarahkan, mereka tidak mungkin mengarahkan kepada hal yang buruk dan pastinya dia mengarahkan kepada yang benar kepada mereka sendiri. Oke. Nah, selanjutnya buat teman-teman semua pasti penasaran kan apakah anak SMK itu bisa masuk kuliah jalur SNMPTN atau harus kerja sih anak SMK itu? Tanya nih sama yang udah terbukti nih ya anak SMK-nya gimana nih? Aku tegas lagi ya, aku sekarang baru lulus dan di kelas 12 di SMK Negeri 1 Balikpapan, jurusan otomotif di Teknik Kendaraan Ringan. Oke. Jadi sebenarnya untuk masalah tentang kuliah atau kerja ya, memang tadi salah satu keuntungan dari SMK itu adalah kita bisa atau punya kesempatan atau peluang juga untuk berkuliah, tapi kita juga punya kesempatan yang lebih besar karena kita punya basic untuk bekerja. Nah, kebetulan program dari pemerintah sendiri tentang SNMPTN itu juga cuman berlaku di SMA, tapi di SMK juga. Nah, pada saat itu saya ikut pemeringkatan juga. Nah, mungkin teman-teman semua pasti tahu dong kalau misalnya SNMPTN itu sangat kecil banget peluangnya untuk lolos. Dan apalagi anak SMA dan SMK itu bersaing dalam satu wadah. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan anak teman-teman yang SMK, yang terutama yang SMK juga bisa lolos di SNMPTN. Iya, benar. Teman-teman semua
jangan berkecil hati ya, walaupun SMA itu tidak menjamin sangat gampang untuk mendapatkan SNMPTN, karena terbukti saya sendiri juga tidak dapat SNMPTN. Bener banget. Gitu, karena di sekolah saya tuh ya, saya sekolahnya dia di SMK 1, kalau saya di SMA Negeri 1-nya. Nah, jadi emang nggak menjamin di SMA itu bisa mendapatkan SNMPTN kayak gitu. Nah, mungkin diceritakan lagi nih, dan sharing sama teman-teman sampai kok bisa sih Jidan tuh dapat SNM, apa yang nilai jualnya sih gitu loh. Terus apakah anak SMK itu image-nya, apalagi otomotif ya, apakah image anak otomotif itu harus mungkin barbar atau apa ya gitu. Ini menarik sih pembahasannya, tapi sebelum aku lebih jauh lagi ya, di kebetulan kemarin alhamdulillah aku keterima di SNM. Nah, tapi teman-teman semua, mungkin banyak teman-teman yang pastinya dalam suatu pertarungan lah atau pendaftaran itu pasti ada dua pilihan, kita diterima atau ditolak. Nah, untungnya kalau di SMK, kalau misalnya saya ditolak pada saat itu, saya masih punya backup untuk bisa bekerja. Oh, ternyata juga keterima. Alhamdulillah juga keterima di salah satu perusahaan. Jadi sebenarnya aja terjang setelah lulus itu apa aja udah pasti keterima itu apa aja nih? Ada peluang besar. Nah, jadi karena kita tahu lah ya bahwasanya pendaftaran kuliah itu sangat-sangat tidak bisa kita prediksi kita bisa ketemu. Bener banget. Nah, akhirnya pada saat itu aku membuat plan untuk aku harus punya safety ketika kalau aku nggak keterima di perkuliahan. Bener. Nah, jadi pada saat itu aku ikut program apprentice dari PT TIS Indonesia, dan alhamdulillah aku juga lolos. Alhamdulillah. Udah keterima, tinggal MCU. Dan sebelum MCU itu alhamdulillah juga ada pengumuman SNMPTN, juga keterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Wow. Di Fakultas Teknik di Pendidikan Teknik Otomotif. Jadi itu semua yang dulu pernah saya coba juga ya. Semua itu adalah hal-hal yang juga saya pernah coba tuh, antara UNY atau TIS itu, tapi ya emang bukan rezekinya saya untuk di situ. Kalau pakai SNM tadi ya, kalau bisa sih dapat SNM. Ya sebenarnya kita semua bahkan nggak tahu ya gimana sih sebenarnya sistem penilaiannya SNM yang benar-benar apakah SNM itu punya kriteria yang lengkap gitu kan, kita nggak ada ya. Artinya selama ini kita cuma tahu bahwasanya SNM itu teman-teman semua perbaiki nilai dari semester 1 sampai semester 5. Nah, alhamdulillah sendiri sih memang saya dari kelas 1 sampai kelas 3, dari semester 1 sampai semester 5 mungkin nilai saya relatif naik, dan juga alhamdulillahnya relatif naik itu, dan juga mungkin kalau teman-teman yang punya nilai bagus itu banyak di luar sana, tapi teman-teman yang punya prestasi itu nilainya lebih berbeda sendiri. Benar banget. Dan di sekolah aku pun dulu SMA itu ya, SMA Negeri 1 Balikpapan pun setiap anak yang berprestasi pasti ada nilai tambahannya. Maksudnya pada saat udah sekolah pun ya, setiap kenaikan kelas kita kalau ada yang punya sertifikat prestasi selama kita misalkan nih kelas 1 atau kelas 10 kita lagi ikut lomba atau apa, nanti pas kenaikan kelas untuk naik kelas 2 atau kelas 11 itu nanti bisa tuh sertifikatnya untuk penambahan nilai kita. Nah, jadi itu fungsi juga salah satunya untuk masalah prestasi. Tapi nanti kita akan ngebahas prestasi itu nanti ya, next video kita akan ngebahas, akan berbicara tips-tips gimana sih buat teman-teman semua yang mau ikut lomba nasional, kota atau provinsi, pokoknya semua lah kita akan bahas nanti ya. Lanjut nih, masalah yang tadi dan sampai akhirnya kamu sendiri tuh memilih apa? Pasti galau banget gak sih? Galau itu semua keren banget loh. Sumpah itu galau banget. Nah, jadi teman-teman semua aku pada dasarnya juga nggak menyangka sih aku bisa mendapatkan SNMPTN dan juga bisa diterima di apprentice PT TIS. Nah, mungkin untuk teman-teman semua, mungkin PT TIS itu mungkin orang buat teman-teman yang awam. Orang-orang mining pasti udah tahu ya. Tapi yang awam, dan yang awam mungkin kurang tahu. Jadi PT TIS itu adalah perusahaan penyedia jasa tambang terbesar di dunia. Dan itu punya Australia. Nah, jadi awalnya aku nggak pernah menyangka aku bisa dapat keduanya. Tapi teman-teman semua tuh nggak
nggak perlu kita memikirkan gimana apa ya dapat atau tidak itu nanti, yang penting kita tuh usaha dulu. Benar. Artinya berusaha dulu, lakukan semua hal dengan semaksimal mungkin, insya Allah pasti kita akan dapat. Masya Allah. Insya Allah sekali bukan? Kalau saya selengean kayak gini tapi ya kita santai-santai aja ya geng. Nah juga oke, nah akhirnya jujur ya pas pendaftaran SNM saya nggak terlalu berharap di SNM. Seperti yang saya sebut tadi, SMA dan SMK tuh bergabung persaingannya. Dan juga kalau kita baca ya bahwasanya peluang anak SMK lolos SNM itu 99 banding 1 dibandingkan sama anak SMA. Dan juga aku dari Balikpapan, Kalimantan Timur, dan aku ngambil SNM ke Jogja yang notabene udah di luar ring atau zona dan sebagainya itu, yang udah di luar pulau, artinya udah mulai menantang gitu. Tapi ya alhamdulillah rezekinya seperti itu. Dan juga di TIS itu juga persaingannya nggak cuman anak SMK doang, tapi dari usia 17 sampai 20-an tahun gitu. Benar. Dari beberapa serangkaian tes juga yang sumpah ya, saya juga nggak nyangka bisa lolos dan akhirnya juga lolos. Jadi emang perjalanan panjang ya. Iya. Tapi sebenarnya yang di TIS itu belum fix keterima karena harus MCU dulu Ya kan. karena saya harus ikut medical check up. Benar, tapi udah ada peluang kisaran ya 75% atau 80% udah pasti ya insya Allah bisa lah gitu kan. Nah mungkin dari kamu sendiri berarti udah menentukan pilihannya apa ya? Iya sudah. Nah, Tapi dengan segala pertimbangan yang sangat panjang dong jelas karena ini adalah dua peluang yang sangat bagus ya. Nah sebenarnya ini kalau misalnya untuk saya sendiri saya lebih memilih berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan untuk teman-teman semua sebenarnya kembali ke diri teman-teman masing-masing sih, sebenarnya orientasi setelah lulus teman-teman tuh mau kemana. benar. Nah kalau saya sendiri kenapa saya juga lebih memilih ke Universitas Negeri Yogyakarta karena menurut saya peluang karir atau kerja lulusan sarjana itu memang kita tidak bisa memungkiri itu sangat menunjang karir apalagi di dunia teknik. Benar, karena di dunia teknik terutama di otomotif dan sebagainya itu ya tak bisa dipungkiri ijazah Sebenarnya juga bukan cuma ya teknik, mungkin bukan cuma teknik, mungkin semuanya ya, tapi saya secara spesifik ya tentang teknik itu memang benar-benar ijazahnya adalah hal yang that's why I choose it. Oke. Ya, jadi memang benar-benar sangat penting dan ternyata kamu memilih di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dan ini ternyata masih COVID kayak gini, ternyata ospeknya online nih. That's right, jadi aku ospek online dan kemungkinan my first semester itu online, jadi ya lihat aja nanti ya guys. Oke. Nah, mungkin itu sih, atau ada menurut kamu ada tips khusus nggak buat teman-teman semua nih sebelum kita akhiri video kita yang ini? Menurut kamu ada trik atau tips khusus untuk teman-teman semua biar dia lebih percaya diri atas bukan hanya pilihannya tapi mungkin pilihan orang tuanya juga. Nah, jadi biar mereka tetap semangat juga nanti, karena nanti kita akan ngebahas lagi tapi di next video tentang bagaimana berprestasi akademik maupun non akademik nih, dan juga bagaimana cara biar kita tuh nggak insecure gitu sama diri kita sendiri tuh. Itu nanti akan kita bahas di next video yang nggak tahu kapan. Mungkin apa tips dan tadi tuh yang terakhir nih buat teman-teman. Nah untuk tips teman-teman semua ya, apalagi yang terutama yang masih di sekolah, yang pertama itu adalah life must go on. Jadi artinya apapun itu kita ini selama hidup kita tuh selalu dihadapkan dengan pilihan, tapi teman-teman sendiri yang menentukan. Yes, life is about choice. Life is a choices. Nah terus itu teman-teman semua, dan terutama yang mau buat berkuliah ya, kuliah tuh gak tentang cuma lolos dari SNMPTN. Banyak juga sebenarnya jalur-jalur yang bisa ditempuh untuk masuk kuliah. Ada SBM, ada mandiri dan sebagainya. Nah untuk teman-teman yang pengen kuliah atau pengen kerja, tipsnya satu, tetap konsisten aja untuk mempersiapkan dan lakukan apa aja itu dengan yang terbaik gitu. Lakukan yang terbaik, setiap kegiatan yang kalian lakukan
itu anggap aja itu adalah hal yang penting dan harus kalian kejar. Aja sih dari aku. Jadi intinya buat teman-teman semua di rumah juga tetap semangat, jangan patah semangat gitu, dan jangan apa ya, kayak gimana ya, kayak ngerasa lebih kayak Teman-teman jangan patah semangat. iya artinya, bener-bener ya, kayak down, takutnya jangan gitu down ya. nggak keterima SNM langsung gimana kayak gitu. Banyak jalan menuju Roma. Benar. Nanti mungkin juga ya, sebenarnya aku mau cerita sedikit nih. Aku juga nggak keterima di SNM, aku juga nggak keterima di SBM. Nah jadi emang ya udah gitu loh, dan itu juga butuh proses panjang. Sebenarnya juga butuh proses panjang untuk bisa apa ya, pelan-pelan kayak nerima atau apa, karena lihat lingkungan kita tuh yang kayak bener-bener ih gila dia di UGM loh, ih gila dia di UI loh, kayak gitu yang kayak gitu. Nah nanti namanya kita udah berusaha, kembali lagi kita harus berusaha dulu, terus kita udah berdoa, pokoknya udah semua berbagai cara kita udah coba, tapi ternyata emang bukan rezekinya, ya udah kita nggak bisa apa-apa, berarti kan emang udah yang di atas yang berkehendak ya. Gitu. Nah mungkin buat teman-teman semua harus tetap semangat, jangan patah semangat, harus bisa tahu ya, harus tahu. Kalian harus juga tentukan apa yang mau kalian raih, dan juga ya intinya kalian tetap konsisten dengan apa yang ingin kalian capai. Oke, buat teman-teman semua yang nanti kita akan ngebahas yang selanjutnya, tetap tunggu di video-video selanjutnya. Iya juga, dan buat teman-teman karena ini masih COVID ya, jadi tetap jaga kesehatan kalian. Ya bener banget, tetap social distancing nih. Oke, buat teman-teman semua, dadah. See you di next video. Jangan lupa apa? Like, Yes, terus share, ya. and subscribe. Sorry this guys. channel. Jangan lupa ya, dadah.